Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi za'alana minan nasihin wa afhamana min ulumil ulama'i rasihin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wal maulana Muhammadin khatamin nabiin. Amma ba'd. Pemirsa channel VTV Indonesia di mana saja berada, insyaallah ada dalam lindungan rahmat Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluh. Alhamdulillah, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana manusia mencintai seorang ulama. Bagaimana manusia mencintai seorang utusan Allah, Rasulnya dan Nabinya, dan juga orang-orang yang diberikan kelebihan tentang ilmu agama. Sebelum itu, saya akan mengurai daripada kalimat tersebut. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluh yang telah memberikan limpahan rahmatnya sehingga kita diberikan kesehatan jasmani dan rohani, dan juga kita diberikan kesehatan, khususnya kesehatan hari ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa nikmatin makan dan minum setiap hari insyaallah. Salat dan salam marilah kita limpah ruahkan kepada baginda alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi kita adalah nabi suri teladan terkhususnya kehidupan dunia ini. Suri teladan yang terbaik adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemimpin yang terbaik adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu memimpin di depan di medan perang, yang selalu memimpin dengan kebaikan-kebaikan, dan doanya pun untuk umatnya seketika beliau meninggal, umati, umatku, umatku. Yang beliau tanya, yang beliau cari adalah umatnya. Subhanallah, betapa kecintaannya kepada umatnya Nabi kita Muhammad SAW. Marilah kita cintai Nabi Muhammad sebagaimana kita mencintai nabi-nabi yang lain, tapi kita lebihkan mencintai Nabi Muhammad SAW. Karena itu Nabi kita. Subhanallah. Jamaah, pemirsa, dan juga teman-teman VTV di mana saya berada. Pada kesempatan kali ini adalah temanya kita bagaimana mencintai ulama. Satu makalah mengatakan, sayati zamanun ala umati yafiruna minal ulama wal fuqaha. Nanti pada zaman akhir akan ada yang dinamakan masa atau waktu manusia jauh daripada ulama. Jauh pada orang-orang yang ahli dalam ilmu. Maka Allah akan turunkan 3 bencana. Fayabtaliyahumullahu bisalasin baliyah. Maka Allah turunkan 3 bencana. Saya uraikan, yang pertama adalah sultanun zolim, akan dirajai oleh orang-orang yang zolim. Subhanallah, na'udzubillahi min dzalik. Yang kedua, akan diangkat oleh Allah yarfa'illaha barakatuh min kasbihim, berkah dari setiap kasabnya, usahanya. Yang ketiga, Allah yakhruzu minadunya bighairi iman, cabut nyawanya, ambil daripada ruhnya dalam jasadnya, meninggal dunia atau wafat tidak membawa iman. Nauzubillah summa nauzubillah. Pemirsa VTV Indonesia di mana saya berada, jamaah rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya harus kita miliki dalam kehidupan ini adalah kecintaan kepada ulama. Karena Allah, sabda baginda Nabi Muhammad SAW menekankan bahwa ketika manusia tidak mencintai ulama, tidak mencintai yang dari namakan utusan-utusan Allah, yang risalahnya sesuai dengan risalah yang muktamad atau risalah-risalah kenabian yang sudah diperjalankan oleh Nabi Muhammad SAW dan mengikuti daripada jalan aturan-aturan Nabi, yaitu para ulama, kita tidak mencintainya, maka Allah akan turunkan 3 bencana atau balai. Yang pertama adalah sultanun zolim, dirajai oleh raja-raja, pemimpin-pemimpin yang zolim. Dari tingkat atas sampai bawah, dari bawah sampai atas, min hadal wilayah ilal a'lal wilayah, dari setiap wilayah yang ada di negeri yang kita cintai ini adalah akan dipimpin oleh orang-orang yang zolim kalau kita jauh daripada ulama. Tetapi bukan kita nafikan bahwa pemimpin kita adalah orang-orang yang zolim. Karena kejadian jadi pemimpin yang zalim itu kita sendiri yang tidak mencintai ulama. Kita doakan mudah-mudahan pemimpin kita dari atasan sampai bawahan tidak termasuk orang-orang yang zalim.
Nauzubillah summa nauzubillah. Karena orang yang zalim adalah tidak mementingkan daripada kemaslahatan rakyat, tidak mementingkan daripada kemakmuran kehidupan rakyat, tidak mementingkan daripada kebutuhan rakyat. Contoh, dalam zaman-zaman sekarang yang naik, yang banyak sekali yang kita lihat di dunia berita bahwasanya makanan-makanan pokok yang naik harganya. Subhanallah. Nauzubillah summa nauzubillah. Mudah-mudahan pemerintah kita bisa menyelesaikan ini. Pemirsa PTV di mana saja berada, kita berharap Sultanun Zalim itu hilang daripada negeri Indonesia. Koruptor-koruptor yang selalu mengacaukan daripada sistem kehidupan ekonomi Indonesia ini, moga Allah angkat dan jauhkan dari sifat-sifat tersebut. Nauzubillah summa nauzubillah. Indonesia banyak dari koruptor-koruptor, mudah-mudahan Allah angkat. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit saya bahas tentang kezaliman daripada pemimpin. Bukan itu saja, ketika pemimpin tidak sesuai dengan haknya mengurus rakyat, berarti dia sudah termasuk orang yang zalim. Kalaupun dia mengurus rakyat dengan haknya, rakyat diurus dengan sebaik-baiknya, dia termasuk bukan orang-orang yang zalim. Itu yang pertama. Yang kedua, sabda baginda Nabi Muhammad SAW ya ialah yarfa'ilah barakatuh min kasbihim. Allah angkat berkahnya di setiap usahanya. Contoh, dulu orang tua kita dapat uang 20.000 aja untuk kehidupannya cukup. Tapi kalau sekarang kita mendapatkan 200.000 untuk kehidupan kita masa ini, agaknya kurang terus. Karena apa? Karena Allah angkat keberkahan dalam usaha kita. Kenapa Allah angkat keberkahan dalam usaha kita? Karena kita tidak mencintai ulama. Banyak ulama terzolimi, banyak ulama tersakiti, banyak ulama terpojok oleh setiap kata-katanya yang dilontarkan kepada ulama-ulama tersebut. Banyak ulama diintimidasikan dengan kalimat-kalimat yang sudah dilontarkan kepada ulama-ulama tersebut. Subhanallah. Mudah-mudahan ulama kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yakhruju minadunya bighairi iman. Manusia masuk ke dalam akhirat tidak membawa iman. Nauzubillahi min zalik. Ini ada kecelakaan yang mutlak bagi nafsi atau bagi badan atau bagi ruh anggota badan sendiri. Maka manusia yang masuk ke dalam kategori yang meninggal dunia tidak membawa iman, maka manusia tersebut adalah dalam kerugian. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kecuali kita ada dalam keadaan kematian adalah khusus menjadi orang-orang muslim yang beriman. Insya Allah kita akan mendapatkan kebahagiaan di kehidupan hari kelak. Subhanallah. Komitmen kita, marilah kita cintai ulama-ulama yang dekat rumah kita. Kita banggakan dia, kita dukung dia untuk daripada contoh dia mengurus para muridnya, mengurus para yatim piatunya, mengurus para jamaahnya. Kita dukung dia supaya Indonesia ini terbebas daripada penyakit yang sabdakan baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan pertemuan kali ini mengugah kita untuk selalu mencintai ulama. Mencintai ulama tidak akan menjadikan kita rugi. Menyayangi ulama tidak akan menjadikan kita termasuk orang-orang yang kufur, malah termasuk manusia yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan kali ini bermanfaat bagi siapa saja yang melihat dan mendengar daripada kata-kata yang saya lontarkan. Kebenaran adalah milik Allah, kesalahan adalah milik saya pribadi. Kalau ada jarum yang patah, jangan dimasukkan ke dalam peti. Kalau ada kata-kata yang salah, jangan dimasukkan ke dalam hati. Kebodohan adalah milik saya, kebenaran adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua yang diberikan kesehatan pada hari ini dan hari yang akan datang, kita bersyukuri nikmat sehat ini. Dan kita diberikan fasilitas waktu yaitu umur panjang. Semoga kita termasuk orang-orang yang selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.